Baik Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Bedit Nana di Pusaka Lain TV. Dan juga live di IG-nya Mbak Ibut dan juga Facebook saya di Bedit Pusaka Lain. Terima kasih semuanya yang sudah gabung. Jadi di siang hari ini saya bersama Mbak. Nama saya Iput. Iput ya? Iya. Jenenge Sri, tapi eta Iput. Jadi nama asli saya itu keren. Sri Rahayuningsih, biasa dipanggil Iput. Ya. Jadi Mbak Sri ini adalah manajer marketing di Green Pusaka Mospati. Beliau sudah handle di sini dan kita akan coba share, kita akan coba komunikasikan dengan teman-teman semua, kita diskusikan dengan teman-teman semua. Silahkan komen, nanti kita coba bahas. Mohon maaf jika nanti kita baca satu-satu nanti ya. Dan kemudian di siang hari ini kita akan berbicara cara aman nih. Ya, jadi poinnya adalah cara aman. Cara aman bagaimana kita beli properti atau kredit properti, angsur properti non perbankan atau langsung via developer gitu ya. Kita ambil skema syariah berdasarkan syariah Islam sepemahaman kami, berdasarkan pengalaman dan guru-guru properti kami, kita syarikan, kita terapkan di perumahan ini. Dan kita sudah menerapkan dari perumahan kita sebelum-sebelumnya di Magetan sejak tahun 2017-2018 ya, yang skema syariah ini. Sebelumnya kita pakai skemanya yang biasa lah, standar ya, KPR, bank dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kita adopsi di perumahan Green Pusaka Mospati ini. Nah, jadi titik tekannya adalah cara aman. Cara aman, angsur langsung developer tanpa perbankan. Nah, kalau dengan perbankan kan jelas aman nih. Kenapa jelas aman? Karena dipandu oleh bank atau bank ikut meneliti nih Mbak Iput. Bank tidak akan mencairkan KPR kita kalau IMB belum ada, gitu kan ya. Legalitas proyek ya. Sertifikat belum ada atau hal-hal yang detail tentang proyek itu belum terpenuhi. Tidak mungkin bank akan mau bekerja sama dengan developer, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau via perbankan, insya Allah aman lah. Tinggal nanti cara-cara dan tekniknya. Lantas bagaimana kalau kita ini ya langsung via developer? Karena kadang-kadang menembus perbankan kan ya susah bener ini. Apalagi di masa COVID ini ya, di masa COVID-19 ini. Teman-teman yang wira swasta dan sebagainya agak berat. Mungkin agak susah ya Pak ya buat ACC banknya mungkin. Nah, Mbak Iput. Nah, jadi di hari ini kita sharing-sharing. Mungkin yang Mbak Iput yang akan lebih paham mengenai skema kita ini, gitu kan ya. Tapi sebelum itu perkenalan dulu lah Mbak Iput. Perkenalan dulu ini Mbak Iput di manajer marketing kami dan perkenalkan juga proyek kita ya, nggak apa-apa ya, prolog ya. Iya, sambil sedikit jualan. Ini promosi sudah langsung. Tapi intinya gini, teman-teman simak nanti beli di properti dimanapun nggak apa-apa, nggak harus beli di sini kok. Ini ilmu ya. Intinya sama sih. Sama-sama berbagi, sharing. Jualannya nantilah ya, kita nggak terlalu jualan. Jadi ada cara-cara tips aman buat beli rumah tanpa proses bank, tentunya nggak ribet. Buat Bapak Ibu yang sekarang lagi di rumah aja, tentunya kan pasti nggak pengen wirawiri ke sana ke sini. Nah, jadi kita akan kasih tips-tips aman tanpa ribet buat beli rumah tanpa proses KPR ataupun bank. Oke, baik Mbak Iput. Mbak Iput, sebenarnya ini proyek kita Green Pusaka Mospati ini kita mulai di awal tahun Mbak ya, di bulan di pertengahan tahun kemarin, September kita launching. September launching. Jadi kurang lebih kita itu hampir 1,5 tahun. Ya belum toh. Udah toh Pak. Ya September ini bulan Mei, ngitung iya. Setahun belum ada. Lama banget perasaan. Ini setahun belum ada. September sampai bulan ini Juni. Awal Juni. Berarti 9 bulan, 18 bulan. Nah, kita gimana Mbak Ibu di proyek ini gimana? Jadi proyek kita itu sekarang sudah hampir
60% lah Pak, sudah hampir selesai lah. Dikatakan selesai belum juga sih sebenarnya. Jadi kita di sini kan ada 28 unit. Nah, kebetulan kita sekarang tinggal 9 unit aja. Jadi sudah 18 unit laku terjual intinya kayak gitu. Nah, kebetulan di belakang kita itu udah kelihatan juga ya. Kita jadi ada progres pembuatan bukan pembuatan sih, pembangunan paving. Ini jadi yang kalau yang depan kan udah. Jadi kita udah masuk ke belakang untuk pembangunan pavingnya. Nah, kita sudah ada 4 unit rumah terbangun dari 19 total yang sudah laku. Nih, pasti timbul pertanyaan, kenapa 19 yang sudah laku kok baru 4 yang dibangun? Betul nggak, Pak? Ya, nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, dari 19 itu kita ada pembelian secara KPR. Itu ada 5 yang pembelian secara KPR. Nah, kita cuma dikit ya, cuma 5 ya. Jadi dari 19 itu yang cash itu ada 14 unit atau 14 user itu. Cash piye kuwi? Nah, jadi di kita itu ada cash tempo. Ataupun biasanya orang menyebut ada yang dikenal itu cash itu cash keras ya, Pak. Pembelian secara tunai berarti kita bayar bior. Padahal di kita itu enggak, kita ada beberapa info untuk pembelian cash. Itu ada cash 1 tahun. Cash 2 tahun, bahkan sampai cash 5 tahun. Itu tanpa proses bank, langsung angsur ke developer, tanpa cek BI checking. Nih, yang biasanya kita punya uang, yang dulunya kita nggak tahu usahanya gimana, ternyata dia punya rapot merah. Ternyata sekarang kan kita nggak tahu tuh Pak, namanya usaha kan biasanya pasang surut. Mungkin saat ini sudah naik lagi, otomatis kan dia pasti punya uang. Mungkin kalau mau pinjam ke bank dan lain sebagainya kan juga susah. Nah, ini adalah pas banget buat kasus-kasus seperti itu. Oke, berarti tadi 19 yang sudah laku, 5 KPR, yang 14 berarti cash tempo. Oke, perinciannya yang berapa? Yang cash langsung yang cash keras itu ada 4 orang. 4 orang. Jadi cash keras langsung bayar. Nggak nunggu 1 tahun atau jadi langsung bayar 4 orang. Iya, setelah tadi. Jadi langsung bayar. Itu ada 4 orang. Berarti yang 10? Yang 10 itu dia ada yang cash 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Ada yang paling lama 5 tahun, satu aja ya? Ada 1 Pak, itu yang 5 tahun. Ya, 1 aja ya. Jadi kita tenornya kalau in-house itu sampai 5 tahun. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata yang ngambil 5 tahun juga cuma 1 ya. Cuma yang 1. Rata-rata cashnya sampai biar 4 orang. 4 orang. 4 orang. Terus ada yang 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Ada yang 1 tahun juga. Nah, Mbak Iput, sebenarnya sebelum kita ke detail ini ya, ke detail cara cash ininya, bedanya apa sih? Atau secara umum perbankan sekarang kondisinya seperti apa sih? Kenapa kita harus memikirkan cash ini? Jadi sebenarnya kita itu juga memikirkan untuk kayak wira swasta dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Karena kan sebenarnya pandemi ini kan berimbas bukan hanya ke wira swasta aja, ke semuanya sih sebenarnya. Tapi kalau untuk ACC bank dan lain sebagainya mungkin di saat kayak gini tuh bank lebih bukan mengutamakan sih Pak. Iya mengutamakan. Iya benar mengutamakan ya. Kayak misalkan kayak yang PNS dan lain sebagainya itu mungkin dia lebih mudah. Oh, sekarang bank lebih prioritas ke PNS. Ya, intinya yang TNI Polri itu kan lebih mudah. Karena kenapa? Mungkin bank beranggapan mungkin nih, ini anggapan saya sih sebenarnya, tapi kita nggak tahu analisa dari banknya gimana. Mungkin dilihat dari usahanya juga sih kadang. Nah, kalau bank itu kan otomatis kalau PNS dia dapat gaji sampai dia pensiun gaji tetap. Kemungkinan kan dia nggak mungkin pasang surut. Nah, mungkin kalau dari usaha dari banknya pun juga dia mesti menganalisa kira-kira usahanya itu jalan atau enggak kayak begitu. Mungkin kalau usahanya nggak jalan nggak mungkin kan Pak di ACC. Berarti sekarang yang bisa yang lebih mudah bukan bisa ya, yang lebih mudah adalah PNS, TNI Polri, terus kemudian mungkin BULD itu BUMN, BULD BUMN itu ya, atau karyawan swasta. Fix karyawan swasta, fix income. Ya. Itu mungkin lebih mudah lah itu kalau untuk analisis bank saat ini. Nah jadi buat yang bukan fix income, kalian jangan Bapak Ibu jangan takut. Jadi kita insya Allah ada solusi nih buat Bapak Ibu semuanya. Jadi di kita itu kalau misalkan nggak KPR bisa in-house sampai 5 tahun, angsur ke developer. Siap. Sebelum ke situ ya. Ini sebenarnya nggak fix income pun bisa lihat pakai perbankan. Tapi selektif banget. Kemarin yang terakhir dari BTN Syariah usahanya itu harus 5
5 tahun. Intinya harus sudah berjalan. Sudah berjalan 5 tahun usahanya ya. Mungkin kalau usaha baru-baru itu ya memang agak dipertimbangkan juga itu. Sebelum COVID kemarin sih oke sih. Aman-aman aja sih kalau kalau usahanya ya. sebelum COVID itu intinya maupun PNS ataupun wirausaha insya Allah semuanya bisa terrealisasikan lah Pak intinya. Karena kan saat ini kan banyak yang ya imbas tadi Pak, sebenarnya kembali ke imbas. Terus kita ada yang konsumen di Bali itu, yang di Bali sebenarnya kan sudah ACC, sudah siap akad, SP3 udah keluar. Tapi sampai sekarang belum akad, ya itu ceritanya itu. Itu kan karena kan kemarin itu kan nggak boleh mudik dan lain sebagainya itu Pak. Otomatis kalau pulang nggak bisa juga. Jadi kan itu kita karena dia sudah ACC dan usahanya kan juga sudah berjalan lama, itu kita tinggal diperpanjang aja SP3-nya di bank. Ya, sudah keluar SP3, sudah siap akad, tetapi tetap tidak bisa akad karena tidak bisa pulang karena pandemi. Nah, ini juga menjadi kekurangan kalau pihak perbankan. Nah, kalau ini nggak perbankan, apakah bisa dieksekusi? Bisa akad nggak kira-kira? Kalau tidak perbankan, insya Allah tetap bisa akad. Ya, bisa akad karena kan hanya dengan bank dengan notaris, ya kan. Kalau bank memaksa supaya dihadirkan, gitu kan. Kita sebenarnya bisa video call atau apa ya, tapi nanti banknya juga belum. Kebijakannya kan sendiri-sendiri dari bank itu juga sendiri-sendiri. Coba kalau in-house kan kebijakan kita ya. Dari manajemen kita sendiri intinya. Kita kan sebenarnya bisa tanda tangan akta di notaris itu kan pakai surat kuasa. Iya bisa. Iya kan? Nanti kan sertifikatnya bisa langsung diatasnamakan pembeli. Langsung pembeli dia mengkuasakan ke orang yang misal ke orang tua atau ke adiknya yang di rumah. Nanti tetap sertifikat aman atas nama Bapak Ibu yang sudah membeli. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu yang di luar kota, kemudian tidak bisa pulang, sementara ini tidak bisa pulang, kalau skema in-house tetap bisa akad, tetap bisa jalan, bisa tanda tangan di notaris dengan cara mengkuasakan saudaranya atau boleh yang di rumah lah intinya yang dipercaya itu nanti dikuasakan untuk tanda tangannya di notaris. Tapi itu tetap nanti sertifikat atas nama pembeli, itu hanya dikuasakan untuk menghadiri di notaris aja, hanya tanda tangan tetap bisa. Kalau perbankan kan nggak bisa, walaupun kita mau video call dan lain sebagainya nggak bisa, dan perbankan itu harus dihadirkan suami plus istri. Kalaupun salah satu di rumah itu juga susah juga sih, makanya lebih enaknya itu memang in-house ke developer untuk saat-saat kayak gini. Oke. Terus juga kita sudah sering-sering membahas ya Mbak Ibu bahwa sebenarnya masa pandemi ini malah tepat-tepatnya beli properti ya. Betul sekali. Tepat-tepatnya beli properti karena apa? Itu tadi developer itu ya kita dan juga perbankan ini kan juga pengen jualan, pengen jalan. Kita terus terang aja nih ke teman-teman semua. Jadi kan lo saja bahwa kita juga pengen jualan kan, biar dapat cash flow juga gitu. Maka ya sudah kita kasih promo gede-gedean, kasih promo besar-besaran kan. Akhirnya malah justru waktunya yang tepat. Terus yang kedua apa? Yang kedua ternyata pandemi ini ada kekhawatiran akan terjadi inflasi yang besar kan. Kalau inflasi yang besar nilai uang kita akan lama-lama turun. Nah, coba kalau uang kita diinvestasikan ke properti, ini kan aman gitu kan. Dari inflasi kan kita bertahan dari nilai inflasi. Sudah sering saya bahas yang mengenai ini, bisa dicek di video kami di Pusaka Lain TV, di channel Pusaka Lain TV. Mengapa di masa pandemi kita justru harus investasi properti, gitu ya. Silakan dicek. Kita tidak akan membahas itu lebih dalam. Baik Mbak Ibu. Oke, kemudian kalau skema in-house ini jelasnya seperti apa sih Mbak Ibu? Jadi begini, jadi saya mau menjelaskan satu-satu nggak apa-apa ya, mungkin kita agak lama sih sebenarnya. Sambil panas tapi ini. Nggak apa-apa, kita sambil berpanas-panasan, mungkin Bapak Ibu, karena sekarang kan sudah new normal. Ya Pak ya. New normal apa? Banyak yang bilang sekarang new normal, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai masuk kerja yang WHF itu mungkin. New itu baru. Ya, normal itu waras. Berarti Pak Bedit baru saja selesai dari pergilaannya. Baru waras itu ya. Waduh. Ya mungkin kan yang sekarang yang nggak WHF kan udah mulai ngantor lagi. Mungkin ini waktunya jam istirahat sambil makan, sambil nonton video kami berdua. Mungkin yang menunya diet nggak makan sudah kenyang sama suara kita berdua. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mau cash 1 tahun itu tinggal misalkan harga itu langsung dibagi 12 bulan nih. Harga kita di sini
cuma 200 jutaan. Berapa sih Mbak 200 jutaan? Itu 239 juta. Itu bisa langsung diangsur ke developer 1 tahun dibagi 12. Berarti berapa Mbak? Itu sekitar 19.800.000-an. Itu kan tanpa proses bank. 1 juta langsung saya blok linknya, nggak saya jual lagi. Oke. Itu yang pertama yang 1 tahun. Mbak, saya 1 tahun keberatan kalau angsuran segitu. Boleh 2 tahun. Nih, gimana sih caranya 2 tahun? Sama. Jadi gini Pak, 1 tahun pertama itu harus masuk 40% dari harga. Oke. Kenapa saya harus 40% dari harga masuk? Karena disitulah di 40% di awal itu kita bangunkan. Itu maksimal 1 tahun pertama itu 40% baru kita bangunkan. Tetapi kalau Bapak Ibu setelah tanda jadi 1 juta ternyata 1 bulan sudah dimasukkan 40%, langsung kita bangunkan. Itu lebih baik, lebih bagus. Nah jadi kalau yang 2 tahun itu harganya itu berbeda, bukan 239. Nih, kenapa kok harganya ini berbeda? Coba. Oke, gimana? Jadi itu tuh sebenarnya kadang ada yang bilang Mbak itu bunganya ya atau gimana dan lain sebagainya. Oh bukan, ini sebenarnya itu bukan bunga. Jadi kita itu hanya beda harga. Bapak Ibu mungkin juga tahu sih kayak harga material setiap tahun juga naik ya Bu. Jadi kita itu melihatnya di harga 2 tahun kemudian begitu. Jadi bukan bunga, ini bukan bunga Bu. Nah jadi semua sama sampai 5 tahun pun harga berbeda. Nanti detailnya di belakang. Jadi saya hanya menjelaskan yang sampai 5 tahun gimana skemanya. Untuk yang 2 tahun sama, 1 tahun pertama masuk 40%. Kan tadi harganya beda jadi berapa? Harganya 267.680.000. Itu tanda jadi 1 juta. Setelah tanda jadi 1 juta, kita 14 hari setelah itu kan masuk DP 1. DP 1 itu kalau 40%-nya itu sekitar 106.672. Itu berarti DP 1-nya 8.800.000-an. Nah, Mbak, ini kan saya udah masuk tuh DP pertama. Terus apa sih pegangan saya biar saya juga aman? Saya kan udah mengeluarkan uang tuh. Nah, sebelum sertifikat keluar karena kan kita pembeliannya tanpa proses bank. Kalau proses bank kan langsung sertifikat masuk langsung atas nama ya Pak ya. Jadi kita langsung namanya PPJB Ibu. Itu bisa PPJB di notaris. Jadi kita sama-sama aman kayak begitu. Nanti kita akan ada akad lagi di akhir setelah lunas. Jadi itu proses balik namanya sertifikat. Tapi setelah PPJB itu sertifikat kita sama-sama disimpan di notaris. Jadi dari Bapak Beditmu tidak bisa menggadaikan sertifikatnya tanpa dihadiri berdua pembeli dan developer, itu sertifikat tidak bisa diambil karena sudah dijaminkan di notaris. Begitu. Bukan dijaminkan, dititipkan disimpan bareng di notaris. Nanti setelah lunas pas akad di akhir itu sudah proses balik nama atas nama Bapak Ibu. Nih. Itu yang 40%. Nah, sisanya itu yang 60% sama dibagi 12. Jadi sisanya ada 160 jutaan dibagi 12 itu senilai 13 jutaan nih. Kalau Bapak Ibu masih keberatan, saya kasih yang 3 tahun nih. Jadi sama, kalau skema tetap sama, 1 tahun sampai 5 tahun itu 40% pertama itu masuk di awal. Jadi disitulah mulai pembangunan rumah kita itu di 40% pertama. Misal kayak tadi 1 bulan masuk ya oke, kita bangunkan. Intinya maksimal 1 tahun, maksimal itu 40% itu di 1 tahun. Nah, kalau 3 tahun harganya itu 282.020.000. Itu kalau 40% pertama itu sekitar 112 jutaan. Itu berarti angsurannya 9 jutaan per bulannya. 112 dibagi 12 dibagi setahun pertama 408.000. Nah itu sisanya yang 60% itu kan dibagi 2 tahun karena sisanya kredit tinggal 2 tahun itu senilai 168.612.000. Itu angsurannya sekitar 7 jutaan. Nih kalau masih keberatan lagi saya kasih yang 4 tahun. Nah semoga ini nggak keberatan ya Bu ya. Nih kalau yang 4 tahun harganya itu 296.360.000 dikurangi 1 juta UTJ. Jadi UTJ itu apa sih? Itu uang tanda jadi atau booking fee. Nah, booking fee di kita 1 juta itu masuk ke harga. Jadi sudah mengurangi harganya. Jadi mungkin tadi Bapak Ibu yang sambil menyimak sambil menghitung kok mbaknya kurang 1 juta karena tadi sudah saya kurangi 1 juta tanda jadi begitu. Jadi 296.360.000 itu dikurangi 1 juta, tinggal 295.360 itu dibagi 12, diambil 40% dulu 1 tahun, 40%-nya kan sekitar 118.200.000. Kalau dibagi 12 itu senilai 9.800.000-an Pak itu. Nah, sisanya yang 60%
itu diangsur selama 3 tahun, karena kan sisanya masih 3 tahun atau 36 kali. Nah sisanya berapa? Itu 177.216.000 dibagi 36, berarti kan cuma 4.900.000-an. Oke, jadi gini ya singkatnya ya. Oke, sebelum ke situ kalau yang langsung ke 5 tahun aja. Oh ya, langsung ke 5 tahun aja. Nanti yang tahun ketiga, tahun keempat boleh bisa setel di Japri atau klik di greenpusaka.com. Ya, greenpusaka.com juga bisa. Oke, yang kalau 5 tahun harganya 310.700.000. Itu dikurangi tanda jadi 1 juta, tinggal 309.700.000. Nah, 40%-nya itu berapa? 123.800.000 dibagi 12 itu 10.300.000-an. Nah, sisanya yang 60% itu tinggal 185.820.000 rupiah. Nah, dibagi 48 itu tinggal 3.871. Oke, saya simpulkan ya, saya simpulkan. Berarti bangunan rumah tipe 40, tanahnya 72 dengan spek istimewa seperti ini nanti bisa dilihat di detail di greenpusaka.com atau langsung disimak survei lokasinya di Jalan Raja Wali, Kelurahan Maspati, Kabupaten Magetan. Harganya kalau cash 239 juta. Benar ya? 239 juta. Jika angsur berapa tadi 5 tahun, saya langsung tak bandingkan antara cash dan 5 tahun gitu aja ya, yang 2-3 tahun dan sebagainya. Kita detailnya nanti bisa dihubungi lebih detail, tapi pada prinsipnya pola pikirnya dulu. Berarti kalau cash 239, kalau diangsur 5 tahun jadinya 310 juta. Loh, tadi akeh. Kita lihat akeh apa ora, kita detailkan. 239 menjadi 310 juta kalau 5 tahun. Oke. Prinsipnya adalah tadi kan Mbak Ibu bilang kita tanpa bunga. Tanpa bunga ya. Pertama itu dulu tanpa bunga. Tetapi kenapa harganya berbeda? Nah, tadi Mbak Ibu sudah bilang. Pertama, kalau kita mau kritis itu begini, 2 hal. Yang pertama, apa landasan berpikir harganya berbeda? Satu itu yang mau kita bahas. Kemudian yang kedua, itu perbedaannya seberapa besar? Apakah cukup gede atau ya wajar atau bahkan lebih murah dari perbankan perbedaannya? Nah, kita akan bahas 2 hal itu ya. Oke, yang pertama pola pikir dulu, dasar pemikirannya dulu kenapa harus berbeda. Tadi Mbak Ibu bilang bahwa ketika kita angsur sampai 5 tahun, di tahun pertama harus masuk 40% dulu, betul? Betul sekali. Ya, 40% dulu. Berarti yang 60% diangsur selama 4 tahun setelahnya. Iya. Gitu ya, 4 tahun setelahnya. Nah, 40% masuk ini nanti langsung dibangunkan. Langsung dibangunkan rumahnya. Kan itu ya. Terus ketika dibangunkan rumahnya ini sekaligus langsung akad jual beli lu. Langsung akad jual beli lu. Jadi ketika 40% nanti sertifikatnya sudah balik nama ke konsumen, tidak menunggu 5 tahun. Ya gitu kan, tidak menunggu 5 tahun. Jadi ketika sudah 40% langsung akad jual beli atas nama konsumen. Nah, kita alurnya itu baru nanti kita bahas keamanannya juga mengapa begitu lebih aman. Oke, kemudian ya sama aja kayak bunga atau berarti? Sebenarnya enggak bunga. Karena gini ya, perbedaannya gini. Apakah boleh secara syar'i ada perbedaan harga antara cash dan angsur? Dan angsur 5 tahun ya gitu. Nah, ini memang ada beberapa mazhab ya, tetapi menurut guru-guru properti kami dan juga beberapa diskusi dengan Ustadz, sebenarnya tidak apa-apa. Nanti koreksi kalau saya salah. Sebenarnya tidak apa-apa. Ada alternatif perbedaan harga. Ini kan tawaran. Ya kan syariahnya ini kan tawaran. Secara syariah kan perbedaan harga kan tawaran. Kalau cash 239, kalau kredit 310. Ini kan tawaran. Ada tawaran, 2 tawaran. Nah, tinggal konsumennya pilih mana. Misalkan saya pilih wis Mas 5 tahun. Nah, 5 tahun berarti kita pakai yang 310. Yang 239 kita tinggalkan, sudah nggak kita pakai. Yang 239 ini sudah tidak kita pakai, gitu kan? Ya sudah, berarti kita sepakat pakai harga ini. Inilah yang menjadi dasar transaksi. Inilah yang menjadi dasar akad. Artinya insya Allah tidak ada 2 harga, gitu ya. Itu menurut pemahaman kami. Artinya gitu ya, satu harga diangkat 310 juta. Nah, berbeda. Sekarang kita bandingkan selisihnya. 310 dikurangi 239. Anggap 240 ya. 70.
70 juta. Oke, ada peningkatan nilai 70 juta selama 5 tahun. 7 dibagi 4. 70 juta dibagi 247, 7 dibagi 24. 7 dibagi 24. Oke, sekitar 6 kali, sekitar 30-an ya. 3. Berarti ada peningkatan 30%. 70 itu 30% dari 40%. 7 kali 4 kan 24. 70 itu 40% dari 240. Selama 5 tahun ada peningkatan 70 juta. Benar? Betul. Ada selama 5 tahun ada peningkatan 70 juta. 70 juta dibagi 240 harga dasarnya. Itu kan sekitar 30%. Sepertiganya kan 30 sekian lah, 35 atau berapa. Nah, 30% selama 5 tahun. Berarti per tahunnya 6 7 bagi 5, 6%, sorry, 6%. 6% per tahun. Berarti mirip dengan rumah subsidi. Setara dengan rumah subsidi, karena rumah subsidi hanya 5%. Ya kan? Nah, artinya sebenarnya murah banget peningkatannya kalau kita bandingkan. Tetapi kita kan berbeda nih kalau kita bilang harganya 250 terus ada bunganya 5% per tahun. Kan beda. Dengan langsung harganya ketemu 5 tahun segini. Nah, ini bedanya itu antara bunga dan ini sistem syariah. Loh, kan ketemunya sama, Mas. Ya tidak sama karena ketika 5% ini kan masih ada pergerakan 5% ini kan gitu ya. Terus oke, taruhlah ketemunya sama. Per tahun 5% dengan langsung ketemu 310 ketemunya sama. Selama 5 tahun ya 310 sama-sama 310. Oke, tetapi dalam Islam, mohon maaf karena saya rujukannya Islam ya. Agama yang lain bisa dengan agama sendiri. Akad itu begitu menentukan, Mbak Ibu. Kita sudah bahas ya, bahwa akad itu begitu menentukan. Akadnya itu jual beli 310. Bukan beli 240 dengan bunga 5%, bukan lah. Jadi akad itu begitu menentukan. Mengapa akad begitu menentukan? Oke, maaf, ini saya ambil analogi, mohon maaf. Analogi misalnya gini, mungkin agak ini ya. Ada orang yang hamil dengan nikah, dengan hamil di luar nikah. Maaf nih, ini sama-sama hamil ya? Ya. Sama-sama hamil. Dengan apa Pak? Kan sama-sama hamil, nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Hamil di, mohon maaf ini silakan komen kalau salah. Jadi hamil dengan nikah, dengan sah nih, akad di depan penghulu, dengan hamil di luar nikah. Hasilnya sama-sama hamil. Iya, sama-sama melahirkan juga. Sama-sama melahirkan. Nah, bedanya. Kayak tadi, yang satu dengan bunga 5% ketemunya juga 310. Tanpa bunga, langsung jual beli juga 310, sama ketemu ya. Oke, sama-sama hamil. Tetapi dalam Islam ternyata akad begitu menentukan. Karena hanya beda saya terima nikahnya, itu hanya beda ucapan, hanya beda akad kan? Hanya beda akad. Ternyata, tetapi bukan hanya, ternyata akad ini begitu berperan, begitu menentukan. Itulah yang akan menentukan sah tidaknya, saat tidaknya jual beli kita. Kemudian yang kedua, nilai peningkatannya ya. Oke, nilai peningkatannya ternyata juga tidak gede-gede amat kok. Cuma 6% per tahun kayak rumah subsidi. Nanti kita coba bandingkan dengan misalkan kita kredit perbankan, mereka ngambilnya berapa? Kan 12%. Kalau misalkan kita kan 5 tahun itu kan angsurannya cuma 3 juta sekian itu ya Pak ya, 3 juta berapa. Padahal kalau di bank itu kalau tidak salah saya menghitung itu 5 juta sekian. Nah itu sebenarnya kadang orang berpikir kalau itu bunga kan seharusnya hampir sama dengan bank. Kan itu selisihnya banyak 38 sama 5 juta sekian. Itu hampir 2 jutaan lah. Berarti apa? Berarti sebenarnya peningkatannya beda harganya juga nggak terlalu banyak. Itu sangat menguntungkan juga sebenarnya. Setara dengan rumah subsidi loh ini. Kemudian yang kedua, loh kok kenapa harus beda harga nih? Gitu ya. Iya. Loh, sama 5 tahun kenapa banyak beda? sekali Bapak Ibu yang sering tanya ke saya, Mbak kenapa harganya kok beda kalau di 5 tahun? Nah, itu itu tadi Mbak Ibu sudah jelaskan, saya review ya. Yang pertama, ya nilai bangunannya sudah beda. Iya. Karena yang cash langsung dibangun, benar? Betul. Langsung dibangun, berarti harga bangunannya sekarang sudah terkontrol nih. Tetapi yang kredit kan dibangun ketika sudah umur sudah 40% masuk kan gitu ya, sudah 40% masuk. Jadi kemungkinan harga bangunnya agak mundur sedikit. Mundur 1 tahun lah. Sampai di bulan keberapa dia terpenuhi 40% kan gitu. Iya. Oke, yang pertama itu karena ada peningkatan bangunan. Satu. Kemudian yang kedua kan juga nggak adil juga ya Mbak Ibu ya. Antara yang kredit dengan yang cash kok harganya sama.
Mesti ada kesenjangan Lalu nanti sosial. kredit semua, ngutang semua, mati saya. Padahal kita ini sebenarnya lebih seneng harga 239 langsung Pembelian tunai. cash, ya, Heeh. betul. Daripada jadi gede 300 tapi diangsur 5 tahun. Ya. Kan gitu ya. Tetap lebih seneng yang kecil saja tapi tunai, kan gitu. Maka tidak adil juga kok. Gitu kan ya Ibu ya. Iya. Tidak adil juga kalau beli tunai dengan beli angsur 5 tahun kok harganya sama. Kan tidak adil. Tetap harus ada bedanya, gitu kan ya. Tetap harus ada bedanya. Oke, itu ya, Mbak Ibu ya. Baik, kita ulangi. Berarti yang 40% harus masuk di tahun pertama, semakin cepat masuk 40%, Semakin cepat dibangun, semakin cepat dibangun. Oke, sisanya baru diangsur 4 tahun setelahnya. Itu secara mekanisme. padahal belum lunas Kita- sudah dibangun. prosesnya, detailnya proses perjanjiannya Mbak. Berarti tagline-nya ini kan luar biasa tagline-nya. Nggak usah bayar sebelum lihat sertifikat asli. Betul. Jadi misalkan nih Ah. Bapak Ibu sudah minat, ini misalkan nggak bisa ke sini, saya aja yang datang ke rumah Bapak Ibu nggak apa-apa. Oke. Nah itu jadi misalkan saya mau tanda jadi Mbak 1 juta, tapi saya mau lihat sertifikatnya dulu, boleh, Ya. boleh sekali kalau pengen lihat sertifikatnya. Nanti saya kasih tahu sertifikatnya, karena sertifikat kita itu ready di tangan, nggak Ah. digadaikan di bank, nggak dihutang-hutangkan. Amin. Ya. Nah, itu developer bisa ngomong, sertifikat saya ready, sertifikat saya tidak dibangkan, ada di tangan. Tuh. Bagi konsumen ngeceknya piye? Boleh boleh langsung datang ke kantor atau misalkan pengen difotokan bisa saya fotokan. Kok foto ya kowe iso nyimpen Iya, fisiknya pasti. kan, fisiknya. Misalkan Harus Pak lihat. bawa ke rumah juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau memang benar-benar Bapak Ibu mau lihat, misalnya nggak bisa datang ke sini atau kita sama-sama mau ke sambil mau akad kita ke notaris juga bisa, sertifikatnya kan juga di sana juga ya Pak ya. Oke. Berarti gini. Beli properti itu yang terpenting adalah keamanannya, Sertifikatnya. resikonya gitu. Kita berpikir itu selalu adalah untung dan resiko, tetapi pertama ada resikonya dulu. Nah, kita berbicara properti harganya selalu naik, aman, ada capital gain, ada cash flow, itu aja. Terus kemudian kuat dari inflasi dan sebagainya. Tetapi kalau legalitas Rano, Ya sama aja Pak, kita itu ibarat kata bisa nempati tapi nggak bisa memiliki karena kan kita nggak. waduh, nggak bisa memiliki aja. Ya karena kita cuma bisa nempati aja Pak, Om, kita nggak punya hak, sertifikat nggak ada yo. Jiwa jombloku memberontak, Nah, nggak bisa. itu lagi jomblo-jomblo. Nah, itu sama kayak jomblo-jomblo itu loh, Pak. Ya, ya. Ibarat kata jodohku sik dipilih kancane. Lah, itu sama kayak gitu. Sertifikatku sik diundang nih. Bisa melihat tapi nggak bisa memiliki. Ngono. Betul. Oh iya. Ya, masuk. Ya, artinya gini. Sambil menghibur diri ini sambil kepanasan, jadi kita sambil menghibur diri. Masih. Oke, berarti gini ya. Nggak usah lihat sebelum lihat sertifikat asli. Berarti Bapak Ibu kalau minat, tanda jadi dulu 1 juta. Nah, sebelum bayar 1 juta, lihat dulu sertifikat aslinya boleh. Boleh. Boleh? Oke. Yang kedua sertifikat. Yang kedua kan harus ada IMB-nya. Nah, IMB ini piye? Ya, kita bawakan juga nggak apa-apa, Pak. Oh, IMB kita sudah ada juga. Oke, IMB-nya kan sudah terbit, sudah ada. Tapi misalkan pengen, Mbak aku pengen lihat IMB-nya juga sekalian. Oke Bu, misalkan ketemu di rumah, saya bawakan juga ke rumah. Nggak apa-apa, karena ini kita juga peduli COVID ini, jadi VVIP ya Pak ini pelayanannya. Jadi boleh saya datang ke rumahnya Bapak Ibu sambil saya bawakan sertifikat. Memang bawa virus. Enggak Pak. Kita harus jaga jarak. Nanti kita jaga jarak boleh di depan pagar nggak apa-apa. Yang penting saya dikasih minum aja. Ya, oke. Baik, berarti tanda jadi dulu 1 juta. Ya, habis itu kan yang 5 tahun tadi, yang 1 tahun pertama 1 tahun pertama kan masuk 40%. 40% itu berapa ribuannya? 123 juta. 10 juta. 10 juta. Oke. Setelah itu kita PPJP. Oke, berarti bayar 1 juta. Itu tanda jadi. Habis itu 14 hari setelah itu paling lambat lah 14 hari. paling lambat lalu jadi Masuklah DP1, anggap DP1 yang cicilan pertama itu Pak, itu senilai 10 juta. senilai 10 juta. Oke. Setelah itu kita bareng-bareng ke notaris buat PPJP. Apa PPJB? Jadi itu
perjanjian. Oke. Jadi kayak pembelian rumah itu kan Perjanjian nanti pendahuluan jual beli. Oke. jadi di situ nanti ada pasal-pasalnya, ada keamanan kita nanti terjaminnya gimana. Jadi semua ada di dalamnya itu. Oke, berarti gini, tanda jadi 1 juta. Habis itu 14 hari kemudian paling lama masuk Itu DP 1 10 juta. Setelah itu Bersamaan itu. Jadi setelah itu atau hari yang sama, mm, 10 juta itu bersamaan dengan penandatanganan perjanjian jual beli, pendahuluan jual beli PPJB di di notaris. Nah, bersamaan dengan PPJB itu berarti nanti sertifikat aslinya dibawa, Iya, bener ya? saya bawa, saya kasih tahu bapak ibunya. Setelah itu sertifikatnya itu kita simpen. Kita Itu simpan bersama titipkan di notaris itu. Jadi ada pasal yang bunyinya kalau sertifikat itu bisa diambil kalau dihadiri kita berdua. Jadi- Berdua karo aku. Enggak, Ah, kita oke. kan sama Pak kita. Jadi developer sama pihak pembeli. Jadi dua-duanya harus ada itu baru bisa diambil. Ah. Jadi itu dititipkan di notaris sampai nanti kita akad benar-benar akad jual beli yang balik nama sertifikat itu disimpankan di situ. Nanti setelah selesai atau lunas paling proses balik nama dari setelah akad itu paling lambat paling cepat lah 3 bulan. Oke. Prosesnya biasanya kayak gitu. Oke, berarti bayar 10 juta DP pertama bersamaan dengan penandatanganan PPJB sambil sertifikat aslinya dibawa ke notaris plak, Setelah itu kita terus titipkan di notaris dititipkan juga. bersama-sama di notaris. Dalam perjanjiannya akan bunyi bahwa sertifikat ini sampai proses itu tadi jual beli akan disimpan di notaris dan tidak bisa mengambil Dari salah satu pihak. jika diri harus berdua Harus berdua. dengan pembeli. Jadi ada pihak developer ataupun pihak pembeli. Itu dari berdua. Artinya apa? Bapak Ibu itu dengan uang 10 juta sudah mengunci sertifikat kami. Kita udah nggak bisa jual ke yang lain ataupun mau menggadaikan dan lain sebagainya itu nggak bisa. Nggak mungkin bisa karena disimpan bareng di Di notaris. notaris. Berarti apa? Aman banget toh? Aman sekali. Aman banget toh. Artinya tidak mungkin developer itu ngedol ke orang lain terus kadang-kadang Kevling sales A ngedol ke B, sales B ngedol ke Z. Akhirnya tempuh dalam satu kafling yang sama. Itu nggak akan mungkin terjadi. Nggak akan terjadi Karena, satu. begitu sudah terjadi PPJB pun itu kan sudah diblok juga kaflingnya apa. Oke. Terus sertifikat kita juga udah dititipkan. Terus yang mau dititipkan buat PPJB lagi itu sertifikat mana kalau kita mau jual satu kafling buat 2 orang? Nah, oke. Kalian nggak iso ya. Oke. Jadi sertifikatnya sudah di notaris. Terus nggak mungkin juga developer ngutangnya kan? Iya, betul. Nggak bisa. Atau nggadekan kan? Karena sertifikatnya udah disimpan. Oke, sertifikatnya kan udah Disimpan. disimpan bersama di notaris. Nggak mungkin bisa nggadekan developer. Nggak mungkin bisa bawa kabur juga. Aman banget toh. Aman, insya Allah itu lebih aman. Oke, secara sertifikat insya Allah aman gitu ya. Nah, kemudian dia kan akan ngangsur 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai ketemulah 40% kan? Ya, 40% di tahun pertama. Di tahun pertama atau lebih cepat lebih baik. Misal Kan gitu. 8 bulan udah 40%, ya udah kita bangunkan. Sudah kita 40% sudah kita bangunkan. Oke. Bersama dengan 40% itu berarti nanti akan ada tanda tangan Akad akta jual beli. Akta jual beli. Akta Tapi jual beli. jadi jangan nggak usah khawatir. Akta jual belinya bukan 5 tahun setelah lunas loh gitu. 40% pertama 40% berarti. akta jual beli kan. Akta jual beli artinya apa? Kalau akta jual belinya sudah dilakukan, sertifikat sudah balik nama ke Atas beliau. nama pembeli. Nah, ini sebenarnya developer yang ngumet gitu ya. Lah, Karena tapi belum kalau nggak lunas. ngangsur kan malah mereka yang bawa kabur sertifikat kita. Enggak boleh. Karena ketika 40% dari Pasti jual beli dititipkan lagi ke Jadi bapak notaris. ibu nggak bisa kalau Ah. itu sih kita sudah akad jual beli itu ternyata bapak ibu aku nggak ngangsur aja sertifikatnya nggak bisa. Jadi nanti setelah selesai itu setelah 40% juga kita kan tanda tangan lagi tuh Pak di notaris itu tetap dititipkan lagi nggak bisa dibawa pulang sebelum lunas. Jadi proses jual belinya sudah dilakukan, tapi terus dititipkan lagi ke notaris sampai Sampai lunas baru bisa diambil sudah atas nama pembeli. Aman banget lah, aman sekali. insya Allah aman ya. Terus sama juga dengan IMB-nya. Oke, ada komen? Terus baik, itu tadi secara keamanan kemudian juga IMB-nya. Berarti kan kalau dititipkan notaris tidak akan mungkin Bisa diambil dari developer ataupun dari pembeli. Dari developer juga tidak bisa menggadaikan atau menjual ke yang lain lagi. Nah, insya Allah ini aman sekali buat Bapak Ibu yang pembelian tanpa KPR. Oke.
Terus kira-kira pasti dibangun nggak tuh? Insya Allah pasti dibangun. Kan bisa Ya. dicek setiap hari, bisa datang ke lokasi. Karena Oke, kantor oke. kita nggak kemana-mana juga. Mm-mm. Jadi kantor pusat kita kan ada di Geraha Pusaka Ngariboyo. Ada di perumahan kita yang proyek awal kita sebelum di Green Pusaka Mauspati. Jadi ini tips juga ya. Jadi tips juga bahwa membeli perumahan via developer itu pertama tadi melihat legalitas. Kalau tadi legalitas sudah jelas ditentukan bersama. Kemudian yang kedua memang kita harus melihat track record developer ya. Track Kira-kira record. sebelumnya itu kayak gimana? Misalkan punya perumahan jadi nggak sih sampai selesai nggak? Dan alhamdulillah Bapak Bedit ini direktur saya Semua kita sendiri. semua kita semua. Jadi Jaga proyek- jarak. Jangan jarak lalu lupa Pak Iya. saya. Jadi proyek kita pertama itu alhamdulillah juga sudah selesai. Mungkin yang tahu di The Mainstream itu sudah selesai. Oke. Sudah serah terima kawasan juga ya Pak itu Ya, ya. Geraha Pusaka juga tinggal dikit lagi. Geraha ya. Pusaka Masih ada satu, beberapa kita PR juga Pasum. coba boleh dilihat di sana dari 74 unit. Insya Allah sudah terbangun karena yang belum laku cuma satu jadi Jadi belum. kita ada tagline tri pasti. Pasti apa itu? Pasti bangun, pasti akad, pasti dapat sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu beli di pusaka lain ada namanya tri pasti. Pasti bangun, gitu, pasti akad, pasti dapat sertifikat. Gitu. Karena tadi sertifikatnya udah dititipkan di notaris, jadi udah tahu pertama. Kemudian yang kedua, kapan dibangunnya itu dituangkan dalam perjanjian. Di dalam PPJB tadi bahwa 40% dan sebagainya. Itu ya. Jadi insya Allah sama-sama mengikat, sama-sama terikat. Dan kita niatnya baik, jualan rumah, tidak tipu-tipu dan sebagainya, bisa dilihat di lokasi kami gitu kan. Dan sebenarnya properti itu enak loh. Karena nggak mungkin rumah itu hilang loh. Nggak mungkin, karena kan ya mesti macet di situ. Apa ya mungkin rumahnya bisa dibawa kemana-mana, itu nggak mungkin. Ya, Mbak Sinta tolong, ada tamu. Ya itu ya, mohon maaf. Jadi barangnya nggak mungkin hilang. Tapi yang kedua sertifikatnya harus hati-hati. Sertifikatnya kalau sudah disitipkan di notaris ya, insya Allah bisa. Itu juga tips juga buat Bapak Ibu yang pengen beli perumahan bukan di kita aja, mungkin di lain, mungkin Bapak Ibu yang lagi di mana gitu nggak di sini, mungkin beli di daerahnya sendiri, boleh ditanyakan sertifikatnya dulu sebelum beli, itu juga Terus, tips. Mbak, sekarang tadi ya keamanannya sudah oke, sudah kita bahas. Nanti Bapak Ibu bisa kalau belum jelas bisa komen juga. Nah, terus kemudian ada promo apa di bulan Juni ini kalau di pusaka ini? Oke, jadi kita ada promo besar-besaran dan gila-gilaan Sebesar- karena sudah new normal tadi. Sebesar apa? Setelah gila, sekarang kita normal. Ya. Jadi promo kita tuh ada nih yang pertama untuk pembelian tunai karena kan kita tadi bahas pembelian in-house ya Pak ya. Itu sudah free biaya atau free biaya notaris balik nama itu sudah free. Oh. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita ada free pagar belakang. Nah, biaya notaris itu senilai berapa sih Mbak sebenarnya? Itu ada 5 juta. Terus iya Pak, itu karena ada apa itu kita balik nama itu. Jadi sudah plus akad jual belinya, terus balik nama. Terus sampai peningkatan SHM. Betul. Oke. Jadi sudah Jangan lupa kita SHM ya. Jadi ada Jadi biaya peningkatan SHM-nya. Jadi sampai SHM. Terus Jadi biaya AJB-nya sekitar 2,5-2,6. Terus biaya meningkatkan ke itu SHM-nya sekitar 2 jutaan juga. Jadi kurang lebih ya 5 5 juta. Lebih 5. Belum pajak. Itu sudah termasuk Pak. Pajak BPTB-nya belum. Tapi ada promonya. Oke, promonya gimana? Promonya kan belum, saya kan belum selesai Pak. Oh, Saya baru silakan, di silakan, biaya silakan. notaris aja. Biaya Kenapa Bapak notarisnya minta berarti- yang lain-lain? Ya, udah nggak sabar kayaknya. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kita ada free. Yang pertama tadi berarti bebas biaya notaris sampai SHM. Itu senilai 5 juta. Oh, kurang lebihnya senilai 5 juta. Oke. Terus pajaknya? Kita ada pajak BPTB. Pajak BPTB juga Atau free. biasa yang disebut pajak pembelian. Terus pagar tadi? Pagar itu senilai 5 juta juga. Pagar Pagar oke. belakang. Pagar Oke, belakang. jadi sudah free. Jadi belakang Bapak Ibu udah nggak perlu pakai lagi. Apa meneh? Udah? Udah itu aja. Nanti Berarti- kalau kebanyakan Bapak Ibunya malah bingung. Orang Bapak Ibu ora bingung. Developernya Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Baru saja kita selesai Facebook dan IG bersama tim Pusaka Land. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi kita sudah live dengan owner kami, Mas Bedit Nasabu, dan juga manajer marketing kami, Mbak Iput atau Mbak Dira Rahim.
Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu masyarakat Mospati, Magetan, Madiun dan sekitarnya, kita berada ini merupakan masjid kami di Green Pusaka Mospati yang berada di Jalan Raja Wali, sangat dekat dengan Lanut Iswahidi. Monggo langsung saja datang ke kantor dan perumahan kami. Jangan lupa buka di website kami di greenpusaka.com. Kemudian juga jangan lupa ini nomor marketing kami yang ada di bawah ini. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.